Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih walau karihal musyrikun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad ma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sama yang Allah, pada malam hari ini bisa bertemu lagi di kajian keluarga hijrah sejahtera di edisi hari Jumat tanggal 16 ya, 16 Juli 2021. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit, ataupun kalau ada yang sakit keluarganya dan seterusnya, kita doakan semoga lekas sembuh ya, pulih seperti semula. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Harun Al-Rasyid ya, di tema atau rubriknya adalah fikih keluarga. Temanya atau judulnya adalah visi misi keluarga. Itu seberapa penting? Nah, kira-kira begitu ya. Sebelum itu teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang tidak berhalangan sinyalnya, tidak ada kendala kameranya, silahkan dinyalakan kameranya ya, untuk menghormati atau adab majelis bersama guru-guru kita. Silahkan dinyalakan kameranya. Mic-nya tetap di mute ya, tetap di mute. Kemudian nanti kalau bertanya baru dinyalakan. Oke, itu ya teman-teman semua ya. Jadi silakan dinyalakan kameranya yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya. Nanti saya sama Ustadz Harun akan ngobrol atau tanya jawab. Nanti di tengah-tengah kami ngobrol, kalau teman-teman semuanya ada pertanyaan, ya langsung aja chat atau boleh langsung kemudian nyalakan kameranya atau nyalakan mic-nya. Oke? Baik teman-teman semuanya yang Allah, kita sapa dulu guru kita, Ustadz Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Allah. Mudah-mudahan antum semua juga ya, Allah lindungi dan kesehatan insyaallah. Terutama dalam suasana pandemi Covid ini ya. Iya. Baik. Ustadz, kita akan berbincang-bincang dengan tema visi misi keluarga. Gitu ya. Kita langsung aja satu ya. Sebenarnya kalau misalnya kaitannya sama tema ya. Sebenarnya seberapa penting Ustadz ketika kita itu berbicara tentang visi misi keluarga, terutama mungkin bagi seorang yang masih bujangan ya. Ya. Kalaupun nanti mungkin disinggung yang sudah menikah juga nggak apa-apa. Karena ada satu hal yang mungkin agak mengganggu dalam benak saya. Dalam benak saya itu ada yang sedikit mengganggu, Ustadz. Kalau memang visi misi itu penting, kenapa ya orang tua kita dulu atau orang tua kita dulu itu pakai visi misi atau enggak kayak gitu. Itu gitu-gitu, Ustadz. Mangga, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat keluarga hijrah ya. Keluarga hijrah sejahtera, Ustadz. Ya, hijrah sejahtera. Jadi saya banyak juga kajian pernikahan nih ya, beberapa komunitas. Rupanya memang banyak yang ingin segera nikah, tapi alhamdulillah kecenderungannya nikah secara Islami ya, mudah-mudahan. Baik, Mas Luki dan teman-teman, memang betul ya kalau kita bertanya kadang-kadang, orang tua kita dulu nggak pakai visi misi, sukses tuh gitu ya. Nah, sama dengan pertanyaan orang tua dulu kita nggak ikut training parenting gitu ya, nggak usah parenting anaknya jadi orang penting katanya gitu kan. Ya, itu pertanyaan yang sama itu. Nah, pertanyaan yang sama ya. Sama kan mereka juga nggak pernah ikut training keluarga sakinah, tapi keluarganya sakinah tuh gitu sebenarnya. Ya. Saya coba amati juga ya orang tua saya karena saya juga generasi old ya, termasuk ketika saya anak-anak
zaman dulu kan. Ya kalau sekarang udah nggak anak-anak lagi. Saya mengamati juga bagaimana berumah tangganya orang-orang tua kita, termasuk orang tua saya. Sebenarnya tanpa mereka memahami konsep visi misi, tanpa mereka memahami itu konsep keluarga sakinah, tanpa mereka memahami konsep parenting, mereka sudah menjalankan itu. Karena memang mereka dulu dibimbing ya oleh ustadz-ustadznya bagaimana kaidah-kaidah dalam rumah tangga gitu. Tanpa mereka paham hukum, tanpa mereka paham dalil bahkan, tapi ternyata mereka sudah menjalankan itu. Seperti misalnya seorang istri menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan sangat baik dulu, tanpa mengeluh ya, tanpa bahkan minta bantuan pembantu, tanpa mau merecoki suaminya. Begitupun suaminya juga paham kewajibannya gitu ya. Dan istri begitu hormat sama suami gitu ya, dan seterusnya lah. Itu semua implementasi dari yang seharusnya dilakukan dalam rumah tangga Islam gitu. Terus mereka juga ingin misalnya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh takwa. Ya, bahkan saya ingat betul misalnya orang tua saya itu mengatakan kami tidaklah terlalu berharap istilahnya kamu menjadi orang kaya gitu. Yang penting kamu soleh ya, sholat lima waktu jangan tinggal, jadi orang baik. Itu kan sebenarnya visi itu ya. Ya, tanpa sadar sebenarnya mereka menyadari itu adalah visi mereka tentang anak mereka gitu ya. Nah, maka memang secara tanpa mereka sadar mereka sudah menjalankan visi misi. Nah, cuma sekarang kita mungkin lebih terumuskan saja. Lebih terkonsepkan. Iya, lebih terkonsepkan, lebih memahami. Dan kalau ditanya pentingkah visi misi, sangat-sangat penting. Kan itu menjadi guidance kita dalam menjalani satu kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Tentu teman-teman sudah bisa membedakan ya, visi itu berarti kan jauh ke sana gitu. Ya, yang visioner. Jadi apa yang kita harapkan di masa depan. Kalau misi kan aksi-aksi nyata, aksi-aksi praktis untuk mewujudkan visi tadi gitu. Terlebih lagi dalam kondisi hari ini ketika lingkungan sudah makin rusak ya, berbeda dengan dulu mungkin lingkungan orang tua saya khususnya, saya dilepas juga aman gitu ya. Lingkungan televisi masih aman gitu ya, dulu masih hitam putih, pernah juga berwarna, paling acaranya juga TVRI itu, paling unyil gitu kan, dunia dalam berita, olahraga gitu, nggak ada yang merusak, nggak ada internet. Ya nggak ada namanya pornografi, porno aksi apalagi, relatif aman dan lingkungan kita ya olahraga, musola, sekolah gitu aja. Mainannya juga permainannya masih murni dan pola pikirnya juga masih sangat murni. Nah sekarang ketika mau berumah tangga tidak menyiapkan visi misi yang jelas, ini amat sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan rumah tangga, baik ketika suami istri belum punya anak, apalagi setelah punya anak. Ya, jadi sekarang tuh betul-betul harus diperlihatkan. Istilahnya gini, jadilah orang tua betulan, jangan orang tua kebetulan. Bahasa saya begitu ya. Nah, jadilah suami istri betulan, jangan suami istri kebetulan. Tentu bisa dibedakan ya. Kalau suami istri betulan memang betul-betul mempersiapkan visi misi keluarga, ya, mempersiapkan ilmunya, mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk mempersiapkan bagaimana mengantisipasi lingkungan hari ini yang tentu sudah amat sangat membahayakan. Kalau saya melihatnya bukan lagi sekedar arus kemaksiatan, hari ini sudah arus kesesatan. Termasuk bisa menyesatkan keluarga kita. Menyesatkan itu artinya bisa memurtadkan. Arusnya bukan sekedar kalau maksiat misalnya katakanlah perzinahan misalnya kan, katakanlah kalau dalam dunia remaja seks bebas. Tentu itu bahaya, tapi itu masih kategori maksiat lah, dosa. Atau misalnya yang lebih parah lagi katakanlah tren homo misalnya. Melakukan homo itu tentu perbuatan yang sangat keji, tapi masih kategori maksiat, dosa besar. Tapi yang bahaya adalah ketika mereka digiring untuk menganggap itu tuh lifestyle gitu. Itu lifestyle, itu tuh tidak bertentangan dengan ilahiyah segala macam dah.
Dan akhirnya mereka kemudian menolak hukum-hukum Islam tentang itu. Hmm. Ini sudah kesesatan, ini sudah kemurtadan, itu jauh lebih berbahaya daripada sekedar kemaksiatan tadi. Maka memang kalau tadi pertanyaannya pentingkah? Amat sangat, Hmm. ya, pangkat 10 gitu. Iya, iya, iya. Oke. Baik. Jadi ternyata bukan hanya penting, tapi penting banget gitu ya. Bahwa kita mempunyai visi misi, karena memang visi misi kan terkait dengan kalau visi tadi kan terkait dengan apa yang kita ingin raih di masa depan itu begitu. Ya. Nah, kemudian misinya adalah mewujudkan visi tadi. Oke, baik. Lalu ini Zat, sebaiknya visi misi itu disampaikan kapan? Ya, jadi apakah saat ta'aruf atau pas ya sudah nikah? Itu gitu Ya. itu. Disampaikan ketika ta'aruf, supaya Hmm. dari awal sudah ada penjajakan visi misi, ya bahkan itu bisa menjadi standar kita untuk jadi atau tidak jadi dengan calon kita. Ya, ya. Ketika visi misinya misalnya terlalu jauh gitu dan sulit untuk diperbaiki, daripada kemudian mengorbankan masa depan kehidupan kita, lebih baik cari yang lain. Ya. Ya. Bahkan sampai ulama bilang begini, ketika jauh sebelum menikah gitu ya, seorang laki-laki harus sudah punya visi tentang anaknya, dia ingin mencarikan ibu terbaik untuk anaknya kelak. Begitupun seorang wanita, ya, dia ingin mencarikan ayah terbaik untuk anaknya kelak. Otomatis tentu menjadi suami terbaik juga gitu ya. Iya. Itu jauh sebelum menikah sudah merencanakan itu. Nah, berarti kan di bahasan sebelumnya sebenarnya harusnya para remaja atau para pemuda itu melayakkan diri untuk menjadi suami dan ayah terbaik, untuk menjadi istri dan ibu terbaik bagi anak-anaknya kelak gitu. Berarti di masa masih sendiri single harusnya sudah punya visi misi gitu Sudah Zat? punya visi misi, dan ketika ta'aruf itu disampaikan bahwa visi hidup saya ini, nah bagaimana dengan visi calon pasangan kita? Ketika, oh ya saya juga sama, oke, nah itu kan enak. Nah tapi kalau misalnya bertentangan 180 derajat gitu, ini perlu kita pertimbangkan. Ya, ya. Ya, apakah masih mungkin diperbaiki? Kalau tidak, lebih baik jangan dipaksakan, karena Diteruskan. itu amat sangat berbahaya bagi urusan dunia akhirat kita itu. Iya, iya. Oke. Atau ini jadi visi misi pernikahan itu memang nggak bisa dipisahkan sama visi misi kehidupan seseorang. Pasti, Gitu. pasti. Nah itu. Ya, Itu yang mungkin selama ini lost gitu ya. iya. Sebenarnya di bahasan sebelumnya ya tentang, saya kan mencoba merangkai bahwa ada kewajiban itu pada 4 pihak ya, yang ditaklif itu. Pertama pribadi, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, yang keempat negara. Ini memang satu kesatuan. Ya, jadi seseorang itu harus punya visi untuk menjadi takwa secara pribadi. Yani dia menjalankan amal-amal pribadi seperti tentu di samping akidah ada ibadah ya, sholat, ya, puasa minimal, kalau zakat haji mungkin ada kebutuhan khusus, kemudian akhlak, pakaian, makanan, minuman gitu ya. Kemudian juga pergaulan ya, bakti ke orang tua, termasuk tentu thalabul ilmi ya, dakwah, sehingga ketika dia mau masuk jenjang pernikahan itu sudah matang secara ketakwaan pribadi. Termasuk mungkin dalam konteks Quran ya, baca Qurannya bagus gitu ya, mungkin kalau perlu hafalannya banyak gitu, karena itu amal-amal pribadi yang akan mentakwakan personal. Kemudian setelah itu dia harus memahami hukum-hukum keluarga, kewajiban suami, kewajiban istri ya, kewajiban orang tua, kewajiban anak, sehingga nanti juga dia harus punya visi, harus takwa secara keluarga. Nah, tapi kan tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan masyarakat. Maka dia pun harus punya visi mentakwakan masyarakat, bahkan mentakwakan negara. Karena memang kita tidak bisa hidup sendiri dan keluar dari lingkungan. Ya, taruhlah misalnya kita takwa
ya istri kita takwa, anak kita takwa di rumah, begitu dia keluar rumah Iya, iya. bisa tergerus lagi tuh ketakwaan anak kita yang kita bangun di rumah, bisa dia tereduksi lagi. Dan banyak sekali kisah, bukan hanya di zaman kita, di masa sahabat itu juga ada yang tergerus oleh lingkungan. Padahal anak sahabat loh, anak Umar bin Khattab salah satunya, dan juga adiknya sahabat besar. Jadi ada yang namanya Abdullah bin Rawahah, ya, kalau yang kenal. Nah ini adiknya Ubaidillah bin Rawahah. Oh, adiknya Itu ya. sampai murtad masuk Kristen gara-gara Wanita ya. wanita, iya. Salah lingkungan kan. Ketika hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, bergaul dengan orang-orang Kristen di sana. Ya. Itu atau anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, Abdurrahman. Itu juga karena pengaruh lingkungan sampai sempat minum khamar gitu, mabuk. Sampai hanya dicambuk sendiri sama Umar bin Khattab, ya. Artinya memang lingkungan itu punya tabiat kuat memaksa orang mengikuti keinginan, ya, lingkungan. Gitu. Ini harus disadari. Ya. Nah, termasuk tentu dalam konteks negara juga begitu. Pemimpin itu punya kemampuan gitu memaksa orang untuk mengikuti keinginan sistem yang diterapkan oleh pemimpin. Karena itu kalau pemimpinnya tentu berbeda visi misi dengan kita, itu akan sangat menyulitkan, ya, untuk kita membangun visi pribadi dan visi keluarga. Gitu. Ya. Baik. Baik teman-teman semuanya. Teman-teman yang sudah ada undang-undang yang sudah ada pertanyaan, silakan boleh langsung di chat ya. Nanti di tengah-tengah saya tanya jawab sama Ustadz Harun, nanti teman-teman pertanyaannya bisa kita jawab juga. Baik Ustadz, ini lanjutannya Ustadz. Jadi yang pertama tadi bahwa visi misi itu penting, ya. Kemudian disampaikan itu kapan? Tadi udah terjawab. Nah, berikutnya adalah visi misi yang baik, yang bagus, yang sesuai dengan Islam itu yang seperti apa Ustadz kira-kira? Ya. Setiap muslim, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat maupun bernegara, itu visi utamanya harus visi akhirat. Jadi visinya harus lebih jauh dari sekedar dunia gitu ya. Harus visi akhirat. Apa visi akhirat itu? Tentu meraih surga dan ridha Allah. Dalam konteks misalnya keluarga, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-70, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk surgalah kalian beserta istri-istri kalian digembirakan oleh Allah di surga. Maka visinya yang paling utama adalah masuk surga bersama. Nah, luar biasa kan, Masya Allah. Masuk surga bersama suami, istri, anak-anak, kalau bisa dengan kerabat gitu. Minimal ya, masing-masing keluarga punya visi untuk masuk surga bersama. Itu visi utamanya. Sehidup sesurga gitu kan? Sehidup sesurga, betul. Ya. Tentu itu menjadi visi utama. Mungkin ada visi-visi duniawi, tapi tidak boleh terlepas dari visi akhirat tadi. Ini visi utama, sehingga ketika kita ingin menikah itu harus satu visi. Saya juga sama kok, ingin meraih ridha Allah, ingin mendapatkan surga Allah gitu. Nah itu harus satu visi dulu. Kalau itu sudah sama, insya Allah misi nanti akan relatif sama lah. Karena kan orang juga akan meraih visi dengan misi yang mengarah ke sana kan. Maka visi dulu samakan, visi kamu hidup ini mau kemana? Saya sih nyari uang gitu, yang penting bahagia. Itu kan udah susah itu ya. Nah visi kamu apa dalam hidup ini? Ya yang penting sih saya sih asal hidup dah. Itu kan sudah repot, sudah nggak bisa itu dibawa maju ya. Maka harus cari yang visinya akhirat. Karena memang Quran maupun hadis ya arahnya ke sana kan. Jadi ujung dari pengembaraan manusia itu visinya adalah akhirat sana. Maka Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu jangan jadikan dunia sebagai tujuan, jadikan dunia sebagai
sarana atau jalan untuk mencapai tujuan. Oke. Jadi itu visinya yang terbaik adalah visi akhirat, yakni meraih surga dan ridha Allah. Nanti mungkin cabangannya bisa meraih Ya. syafaat Nabi, itu cabangannya lah ya. Ya, rinciannya gitu saja. Rinciannya ya. Baik. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz dari Gina. Beliau bertanya, siapa yang harus memulai membangun visi misi itu? Apakah istri atau suami? Nah, itu pertanyaan pertama, Ustaz. Mangga, Ustaz. Dua-duanya dan sebelum menikah. Dan sebelum menikah tadi ya, yang tadi Iya. sudah sedikit disebutkan. Jadi pada saat Dua-duanya, dan itu sebelum menikah dan disampaikan ketika ta'aruf itu. Saya visi hidupnya gini loh dalam rumah tangga, saya begini. Nah, itu kan bisa ketahuan tuh nanti cocok apa enggak. Ya. Justru itulah jangan bangun visi misi ketika sudah berumah tangga, itu nanti bisa terlambat. Kalau ternyata sama, kalau tiba-tiba ternyata berbeda, Iya. maka disinilah sebenarnya maksud Nabi, carilah karena agamanya itu termasuk tentu di dalamnya istilah sekarang visi misi hidup dia apa, sesuaikah dengan agama atau tidak gitu. Oke, baik. Begitu ya Mbak Gina pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mbak Gina juga adalah, apakah visi misi itu harus dituliskan atau cukup dengan diucapkan gitu, Zat? Dua-duanya supaya kuat. Kalau perlu pakai materai. Materai. Di prasasti, Zat. Di prasasti, di figura gitu. Biar karena kecenderungan orang sekarang kalau hanya lisan itu, bukan hanya orang sekarang ya, secara umum manusia itu cenderung kalau lisan itu tidak kuat dan lupa gitu ya. Maka Allah pun memerintahkan kan, menganjurkan ketika kita bertransaksi tidak tunai, Allah bilang catat. Bahkan harus ada saksi. Jadi catat, bermaterai, ada saksi. Wah, itu penting itu. Ya, sehingga nanti kalau misalnya mulai macam-macam, tunjukkan ini loh dulu visi hidupmu. Gitu. Dan tempel gitu, nanti kalau sudah jadi nikah, tempel di kamar pribadi. Visi misi hidup berumah tangga kita. Itu lebih menguatkan. Jadi memang secara administrasi itu dianjurkan dalam Islam, karena bagaimanapun manusia sering lupa atau kadang sengaja ya mengingkari. Nah, kalau ada bukti hitam di atas putih, itu menjaga hal-hal seperti itu terjadi. Karena saya punya pengalaman menarik tentang gitu, tulisan ini ya. Tapi ini bukan tentang visi misi pernikahan, tentang tadi muamalah. Jadi ada yang pinjam lah gitu ya. Pinjam, ada yang pinjam. Pinjam katakanlah 2,5 juta waktu itu. Dan saya yakin betul orangnya baik, orangnya jujur, orangnya amanah. Tidak mungkin dia mengingkari. Nah, karena saya juga lupa nyatet gitu ya, 2.500.000. Ini saya ceritakan supaya jadi pengalaman, memang pentingnya ya catatan itu. Nah, suatu saat Allah takdirkan beliau itu terkena stroke sampai hilang ingatan. Oh gitu. Ya, jadi stroke sampai hilang ingatan gitu ya. Sudah agak lama berangsur sembuh, kemudian memorinya pulih sebagian gitu ya. Nah, salah satunya adalah dia ingat punya utang ke saya. Lewat istrinya ceritalah bahwa katanya suaminya ingin bayar utang. Udah nanti aja kapan-kapan. Saya bilang enggak katanya ini. Terus kata suami saya utangnya 500.000 katanya. Saya kan kaget. Kan 2.500.000. Saya sampaikan, enggak, kata suami katanya 500. Saya sampaikan ke istrinya, karena nggak tega juga ya, sudahlah nggak apa-apa gitu. Cuma sampaikan ke istrinya sebenarnya 2.500.000, cuman mungkin yang nempelnya 500-nya gitu loh. Memorinya sebagian. Memorinya sebagian hilang, yang 2 jutanya hilang. Coba kalau yang itu yang 500.000 kan mendingan ya 2 juta. Ini yang hilangnya 2 jutanya kan gitu. Hilangnya yang banyak. Nah akhirnya saya bilang gini aja, saya ingat betul kok. Cuma memang saya lupa nyatet. Ya nggak apa-apa deh 500.000, yang 2 jutanya udah saya ikhlaskan gitu, karena memang kondisinya sedang kesulitan juga gitu. Cuma itu jadi pelajaran berharga buat saya, bahwa itulah pentingnya tertulis ya hitam di atas putih, menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita perkirakan gitu. Gitu. Oke, baik. Itu tadi Mbak Gina jawaban dari Ustaz Darun terkait dengan pertanyaannya. Ke teman-teman yang lain yang ingin bertanya langsung aja ya. Mau bertanya langsung boleh. Saya raise hand dulu.
atau mau chat ya. Kalau mau chat juga silakan ya. Itu gini Zat, mungkin sebelum ada pertanyaan dari teman-teman, eee, terkait dengan visi misi ini kan gini ya, kalau tadi mungkin Ustaz menyebut bahwa, visi misi itu kalau perlu dituliskan kemudian dimaterai dan seterusnya. Eee visi misi dan kaitannya atau relasinya dengan, apa ya, mungkin bisa disebut dengan, hak dan kewajiban gitu ya. Ya, Khawatirnya, visi misi ini lebih penting daripada, hak dan kewajiban atau mungkin kalau sebelum nikah mungkin, visi misi betul. itu seberapa penting kalau kemudian dikaitkan dengan, apakah kemudian itu ada kaitannya dengan syarat atau rukunnya nikah? Nah gitu Zat, Hmm. gitu, enggak. Ya, yang pertama, eh, ketika kita sudah mencanangkan visi akhirat, misalnya tadi Iya katakanlah ingin iya, mendapatkan surga dan ridha Allah, mhm tentu kan harus diterjemahkan dalam bentuk misi kan. mhm, Bagaimana cara kita mendapatkan itu agar visi itu tercapai? Tentu misinya harus dirinci juga dibuatkan. Misalnya tentu harus berilmu gitu ya. iya Berarti saya harus punya ilmu supaya tahu cara mencapai surga itu seperti apa gitu. Ya, iya, artinya kan saya harus jadi orang yang bertakwa gitu secara pribadi. Saya harus, kalau ilmu konteks tadi ilmu keagamaan tentu ya, saya harus paham bab akidah, paham bab syariah, tahu ilmu-ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis gitu ya. Saya mhm kemudian misinya harus punya guru gitu ya, yang mhm bisa mengarahkan itu. Kemudian misi lain harus punya teman yang seperjuangan, sevisi semisi, harus mhm, punya lingkungan dan seterusnya lah. Itu kita terjemahkan. Nah, termasuk harus punya pasangan yang bisa mendukung visi misi saya gitu. iya, Maka dicanangkanlah misi-misi itu, kemudian berarti dia mulai detilkan tuh. Karena dalam konteks pasangan berarti pasangan saya harus yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. mhm Itu dalam konteks misi untuk mencari pasangan. Berarti sudah detil tuh. Jadi mhm, bagaimana action yang harus saya lakukan itu nanti mewujudkan visi saya di akhirat itu. iya, Berarti kriteria pasangan saya harus begini, 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 begini. mhm, Gitu kan? iya, Nah, ketika menjelaskan kriteria pasangan itulah basisnya adalah tentu keagamaan lagi. mmm, Maka disinilah pentingnya teman-teman yang belum menikah khususnya di samping paham hukum-hukum pribadi yang menjadi ketakwaan pribadi, juga mhm paham hukum-hukum keluarga. mhm Saya misalnya kemarin sempat saya sampaikan begini, kalau ada seorang suami rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, gitu ya, rajin sholat berjamaah, iya, eh, apakah itu suami yang soleh? Bukan. Itu pribadi yang soleh. mmm, Kenapa? Karena itu hukum pribadi. Yang hubungan dia dengan Allah, yang itu juga menjadi kewajiban dia sebelum jadi suami. mmm, Kalau suami soleh itu di mana? Mencari nafkah yang halal walaupun banyak, misalnya kan. Mendidik dan membimbing istri gitu kan, memperlakukan iya, istri dengan lemah lembut, itu suami yang soleh. Sama istri juga, apakah istri yang soleh kalau dia menutup aurat gitu ya, rajin thalabul ilmi gitu? Bukan, itu pribadi yang solehah. mhm Ya, karena kewajiban menutup aurat, thalabul ilmi, dakwah, sholat sekarang itu kewajiban personal yang itu menjadi kewajiban dia sebelum bahkan jadi istri. mhm Dan karena itu nanti ketika sudah berumah tangga, itu sebenarnya bukan kewajiban suami langsung untuk mendidik hal-hal seperti itu. Itu kewajiban orang tuanya dulu. mhm Harusnya, nah inilah harusnya kalau mhm, visi kita ingin tercapai, maka misi pertama adalah saya harus sudah mapan di amal pribadi. mmm, oke oke, Ya, jadi mhm harus sudah mapan dulu, relatif sudah stabil. Istilahnya kita coba raih ketakwaan pribadi dulu. mhm Itu misi yang pertama. Berarti harus sudah matang ilmunya maupun amal, sehingga ketika berumah tangga itu nggak perlu lagi diingatkan sholat, nggak perlu lagi diingatkan untuk aurat. Kan repot mhm juga kalau berumah tangga kemudian baru belajar wudhu misalnya, baru belajar mhm baca Quran. mhm Eh, saya berkali-kali cerita tentang pengalaman saya dulu ketika mau nikah itu, saya punya misi waktu itu mengislamkan wanita non muslim tentu.
Caranya saya nikahi gitu. Hmm. Jadi istilahnya saya ingin menikah dengan non-muslim, tapi dengan mengislamkan mereka sehingga saya punya pahala mengislamkan orang, kan gitu loh. Iya. Tapi ketika saya sampaikan ke ustadz saya, dia bilang niatmu bagus, tapi itu nyari masalah. Kenapa sih lo nyari masalah gitu? Ya itu tadi, ketika kamu mencanangkan istilah sekarang visi misi akhirat untuk meraih begini, kamu akan keteteran gitu. Ketika harus ngajarin istri wudu, ngajarin istri alif bata sa, ngajarin, itu akan berat sekali, keseret-seret gitu. Harusnya, yang terbaik adalah tadi. Kenapa nggak nyari yang sudah terbina, yang secara visi misi dia sudah tergambar, minimal amal-amal pribadinya sudah berjalan dengan baik, sehingga ketika masuk rumah tangga itu tinggal menjalankan hukum-hukum kerumah tanggaan, memperkuat hukum pribadi yang sudah berjalan. Ya. Apalagi misalnya waktu itu, apalagi kamu kan sudah terbina untuk membina umat. Nah ini kalau di rumah aja masih belepotan toharoh, gimana mau ke umat gitu. Nah ini contoh bahwa berarti misi pertama, tuntaskan dulu ketakwaan pribadi. Oke. Ya. Jadi amal-amal pribadi dituntaskan sehingga nanti ketika berumah tangga itu tidak lagi menjadi persoalan. Paling suami hanya mengingatkan kita, istri mungkin agak telat saja, bukan tidak sholat kan. Begitupun nutup aurat segala macam gitu. Nah baru kemudian mempelajari hukum-hukum kerumah tanggaan. Itu yang nanti akan menjadi penentu sebagai suami soleh atau istri soleha. Lebih jauh lagi nanti tentu belajar hukum kemasyarakatan. Karena kan kita harus berinteraksi dengan masyarakat, harus bekerja, bertetangga, segala macam kan. Ya. Nah, lebih jauh lagi hukum kenegaraan supaya kita ngerti bagaimana cara memimpin, memilih pemimpin, bagaimana berinteraksi dalam pemimpinan. Kan itu akan mempengaruhi juga dengan visi misi keluarga kita. Gitu. Minimal dua hukum itu, hukum pribadi dan hukum keluarga itu kita kuasai. Itu di antara misi yang harus kita lakukan. Berarti bersegera mencari ilmu-ilmu itu. Ya. Baik. Jadi garis besarnya bahwa emang sebelum kita, kalau kita misalnya punya visi misi membentuk keluarga surga, ya berarti kita memang harus sebelum menikah nih ya, sebelum menikah memang kita harus menjadi pribadi yang dirindukan surga. Nah, kira-kira gitu. Betul. Pribadi-pribadi yang memang layak gitu. Oke, baik. Secara personal. Baik, teman-teman semuanya, ada yang mau ngobrol dengan Ustadz Harun? Silakan. Ada? Oh, ada teman saya nih, Ustadz. Ada Kang Saiful Rohim. Iya. Tanya, Ustadz. Enggak, Kang Saiful Rohim. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron atas berikan kesempatan untuk bertanya. Ada sedikit pertanyaan Ustaz. Mungkin belum terlambat ketika teman-teman belum menikah untuk bisa membuat visi misi tadi ya. Apalagi ikut acara-acara seperti ini penting banget. Tapi seandainya Ustaz, ada beberapa keluarga yang sudah mempunyai anak Ustaz ya. Yang mungkin pernikahannya di awal yang tidak baik, misalnya di awal pacaran gitu. Tapi setelah nikah punya anak, Allah berikan hidayah misalnya Tad. Ya, mereka berhijrah, mereka udah memperbaiki diri gitu Tad. Nah, pertanyaannya, apakah misi-misi itu masih bisa dibangun ketika sudah melewati pernikahan sampai punya anak gitu Tad? Dan bagaimana supaya bisa memberikan optimisme kepada keluarga tersebut supaya perihal-perihal di awal pernikahan mereka sudah lalui dengan keburukan itu supaya bisa menghilang dalam benaknya gitu Ustaz. Seperti itu Ustaz. Yang pertama, saya kan sering ya ngisi training keluarga sakin itu yang sudah memang berumur lah gitu ya. Sudah berumah tangga, sudah punya anak gitu. Nah, biasanya setelah ikut training itulah muncul penyesalan. Kenapa nggak dari dulu kita paham seperti ini ya, gitu kan kurang lebihnya ya. Nah, penyesalan ini menjadi pelajaran buat kita. Nah, memang disebut terlambat, iya, tapi kan selalu mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak. Dan ketika kemudian kita menyadari banyak sekali kesalahan-kesalahan, contoh beginilah, coba aja tanya, saya sering kalau akan ngisi training itu tanya, apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang konsep keluarga sakinah? Apa saja kewajiban suami, apa saja kewajiban istri? Itu jarang sekali yang bisa memaparkan dengan tepat. Itu menunjukkan bahwa mereka berumah tangga tanpa ilmu. Ya, hanya modal cinta dan uang recehan gitu katanya. Modal nekat. Nah, itu seperti hanya dalam hal kesalahan yang lain tentu Allah amat sangat membuka untuk
mohon ampun, dan kemudian ya yang paling penting komitmen setelah itu. Komitmen setelah itu, begitu menyadari salah, langsung bikin komitmen suami istri, langsung menata diri. Ya, dan Ta'arus Binimah, beberapa pasangan keluarga waktu itu, alhamdulillah sekarang saya melihat mereka sangat cepat perkembangannya, termasuk salah satunya keluar dari tempat kerjaannya yang tidak halal, anak-anaknya dipindahkan ke sekolah yang Islami, misalnya kan, istrinya nutup auratnya sempurna, sekarang terlibat dalam dakwah, itu begitu, karena mereka menyadari itu, bahwa dulu nggak ada visi misi seperti ini, asal jalan saja. Ternyata begitu sadar. Nah, yang penting tadi ada komitmen bersama untuk mau menata bersama. Nah, itu biasanya kan dalam tren itu kan memang kita buat tuh misalnya menyebutkan kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing, kemudian didiskusikan, kelebihannya yuk kita tata, kekurangan kita maafkan, ke depan kita buat komitmen bersama. Nah, itu sangat-sangat membantu gitu. Kalau disebut terlambat, iya, tapi amat sangat lebih baik daripada tidak. Gitu. Ya. Maka mulailah barangkali yang sudah terlanjur berumah tangga dan belum tergambar visi misi, segera menata. Ya, proposal hidup rumah tangganya gitu ya. Obrolkan suami istri, konsultasikan kepada ustadz-ustadznya akan menjalankan apa ke depan. Sehingga termasuk di dalamnya akan include misalnya tentang pekerjaan gitu ya, tentang sekolah anak-anak dan sebagainya, itu akan sama terbayang. Begitu. Baik. Gitu Kang Saifur Rahim ya. Insya Allah terjawab tadi pertanyaan. Jadi intinya bahwa visi misi itu memang yang paling bagus adalah dibangun sebelum berkeluarga. Nah, begitu. Tapi kalau kemudian sudah berkeluarga, ya tidak ada kata terlambat, ya segera dibangun gitu aja. Oke. Baik, ini sambil yang lain ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Boleh di chat, boleh langsung raise hand. Nanti kita akan kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Harun. Ada juga yang bertanya rekaman acaranya di mana? Itu tadi sudah saya kirim di kolom chat. Jadi di subscribe dulu channel KHS ya, Keluarga Hijrah Sejahtera. Insya Allah video-video yang sebelumnya, kajian yang sebelumnya sudah diupload ya, kecuali yang kemarin sama yang hari ini ya belum ya. Oke, nah ini juga kaitannya mungkin sama dengan pertanyaannya Kang Saifur Rahim tadi. Jadi kondisinya kan kalau misalnya ada salah satu atau kedua-duanya itu tidak semisi dan sevisi dan semisi. Nah, itu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan gitu Ustaz? Ya pasti seperti kendaraan tanpa navigasi, akan nabrak sana nabrak sini gitu ya, karena tanpa arah yang jelas dia mau mencapai apa dan bagaimana cara mencapainya gitu. Jadi akhirnya kan juga tadi jadi suami istri ya kebetulan bukan kebetulan dan jadi orang tua kebetulan gitu. Kebetulan nikah jadi suami istri, kebetulan punya anak disebut orang tua gitu. Nah, akhirnya semua serba kebetulan gitu. Mendidiknya juga akhirnya kemudian try and error gitu dan lebih banyak errornya gitu. Dan dia tidak punya arah yang jelas mau meraih apa dan dengan cara bagaimana mewujudkan itu. Akhirnya ya tidak seperti kapal tanpa navigasi lah. Seperti perahu di laut tanpa navigasi ya terombang-ambing. Gelombang, terombang-ambing laut, dia akan terombang-ambing lingkungan, terombang-ambing pemikiran, terombang-ambing tren gitu, nggak jelas gitu. Nah maka sekali lagi dari awal itu kan semacam navigasi ya, visi misi itu ya, yang mengarahkan rumah tangga kita mau kemana dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Saya dulu mencarikan lebih baik terlambat nikah, tapi kita sudah siap gitu ya untuk mencapai visi misi itu. Dengan membekali diri tadi, misalnya mungkin meraih ilmu dulu secara pribadi. Kalau saya misalnya dulu meraih ilmu dulu secara pribadi, minimal kewajiban pribadi dan kewajiban rumah tangga saya paham. Sehingga ketika belum rumah tangga pun saya sudah ngisi nasihat pernikahan. Kemudian sudah ngisi nasihat orang berhaji padahal belum haji misalnya. Saya
waktu itu misi saya harus jadi ustadz dulu di masyarakat baru nikah. Kenapa? Karena nanti di rumah tangga itu butuh sebagai qawam, itu bukan hanya di rumah tangga, juga di lingkungan gitu ya. Itu kan termasuk misi-misi yang saya jalankan. Saya harus bisa ini. Nah, termasuk itu nanti kategori saya, nanti istri saya harus yang standar minimalnya adalah bahasa Arabnya atau apanya gitu, atau kajian kitabnya itu distandarkan gitu. Supaya tadi buat saya tidak terlalu repot untuk mengurus urusan-urusan pribadi. Ngaji misalnya, jangan sampai kita ngajarin abatasa lagi gitu kan, repot gitu ya. Minimal mungkin tahsinnya kurang masih mendingan lah. Tapi kalau abatas saja belum bisa, padahal itu kan bukan kewajiban suami sebenarnya itu mengajari, itu kewajiban orang tuanya dulu. Ini dengan demikian sekali lagi, kalau suami istri tidak punya visi misi atau salah satunya yang tidak punya juga akan berat. Apalagi yang tidak punya suaminya, padahal dia nakodanya gitu. Kalau istri semacam, kalau itu pilot, ini co-pilot juga sama gitu. Kalau pilotnya ngerti, co-pilotnya enggak, nanti kalau terjadi sesuatu dengan pilotnya, misalnya suaminya meninggal, kan nggak ada arah lagi itu. Jadi wajib dua-duanya. Makanya yang terbaik adalah dipastikan sebelum nikah satu visi, gitu ya. Supaya sama. Kalau sudah nikah, Ustaz, ya segera obrol kan. Suami terus istri kemudian itu nggak sevisi dan semisi gimana, Ustaz, akhirnya? Ya akan berantakan. Akan misalnya arah pendidikan anaknya nggak jelas, kehidupan rumah tangga kemana nggak jelas, terus yang mau dicapai dari rumah itu apa juga nggak jelas. Akhirnya ya hanya jalan kemana arah tadi, seperti kapal tanpa navigasi. Bisa pecah. Bisa pecah, ya kalau toh nggak pecah gitu, ya nggak jelas rumah tangganya ikut arus. Baik. Bahaya. Tentu dalam konteks kita orang yang beriman itu amat sangat berbahaya, karena mau punya visi atau tidak, faktanya kita akan bertemu dengan Allah di akhirat, mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Oke. Baik. Jadi ternyata sangat penting sekali bahwa visi misi itu memang harus dibangun atau harus dimiliki gitu ya. Harus dimiliki oleh orang per orang. Kemudian nanti ketemu ketika memang berkeluarga ya. Berkeluarga itu kan berarti bertemu dengan orang lain. Nah, yang agak bisa dibilang agak mengandung konflik itu di situ, Zat. Jadi mempertemukan visi misi calon suami istri yang kemudian kadangkala ini Zat karena mempertahankan. Jadi pertanyaannya nih, seberapa atau apa yang memang kemudian harus dipertahankan dari visi misi itu, kemudian apa yang kemudian boleh dalam tanda kutip boleh ditawar gitu, Zat, dari visi misi itu, Zat. Ya tentu kalau yang menyangkut nilai-nilai itu tidak bisa ditawar. Nah, misalnya kan kriteria ya, kalau soal kriteria calon suami atau calon istri itu kan juga salah satu masuk dalam hal visi misi gitu, Zat. Ya. Nah, jadi yang misalnya, pastilah kalau dia visinya akhirat, pasti kriterianya juga akan mengarahkan ke sana ya. Misalnya ya cari yang solehah dulu atau cari yang soleh dulu gitu. Nah yang lainnya boleh saja misalnya kecantikan, harta, tapi itu nanti dengan sendirinya akan kita turunkan grade-nya ketika mencari yang ideal tidak ada gitu. Kan nyari yang solehah, cantik, kaya, turunan yang baik, anak satu-satunya kan juga susah gitu. Begitu nyari yang soleh, ganteng, orang kaya raya gitu kan, turunan baik-baik juga susah. Sehingga yang utama itu yang akan kita pegang. Misalnya, oke, saya nyari yang takwa dulu, solehah. Berikutnya bisa saya turunkan grade-nya. Kecantikannya saya turunkan grade-nya gitu kan, kekayaan saya turunkan nggak apa-apa, karena itu tidak akan membahayakan gitu. Itu bisa ditolerir ketika tidak menyangkut nilai-nilai ketakwaan gitu loh. Bisa diabaikan. Baik. Ini di chat ada pertanyaan juga nih. Siap. Dari Mbak Gina lagi. Jadi Ustaz, saya pernah menemui saat masing-masing calon istri dan calon suami tersebut sudah mempersiapkan segalanya dari segi amal dan ilmunya.
Ya. Tapi saat menikah ada satu ujian yang membuat kedua pasangan itu sama-sama futur. Ya. Dan bagaimana caranya memperbaiki kembali kondisinya agar berjalan sesuai dengan yang mereka siapkan dari awal sebelum menikah. Iya, nah makanya yang harus dipersiapkan bukan hanya keilmuan ya, juga komunikasi suami istri. Inilah pentingnya kita belajar komunikasi, membangun komunikasi. Ketika terjadi putur, segera ngobrol. Ini biasanya kan problem di komunikasi. Ketika sama-sama putur, nggak ada upaya untuk ngobrol, nggak ada upaya untuk evaluasi. Nah, bagaimana evaluasi, ngobrol aja nggak bisa gitu kan? Maka dibangun tuh kemampuan untuk bagaimana berkomunikasi. Saya kemarin sempat ikut satu pelatihan namanya komunikasi empatik. Komunikasi empatik gitu ya, bukan sekedar simpatik tapi empatik. Jadi komunikasi yang bisa merasakan penderitaan yang kita ajak bicara gitu. Sehingga kita larut kepada kesulitan dia gitu. Nah, itu juga menjadi skill yang harus dimiliki gitu ya. Tidak hanya ilmu ya, tentu ilmu, amal dan kesiapan jiwa untuk menghadapi ujian, tapi ketika putur harus segera. Nah, kalau sudah berkomunikasi, kita introspeksi, muhasabah. Dan ketika muhasabah itu, kita ingin langkah-langkah, kita bisa minta bantuan. Ya, ustadz kita atau teman-teman yang sevisi misi kita untuk supaya kita diingatkan kembali gitu. Harus ada upaya memperbaiki diri. Kalau perlu ikut training, betullah training gitu. Ya, kemarin saya dengar tuh pemaparan bagus juga tuh. Jadi dalam rumah tangga, dalam ibadah pun harus profesional. Profesional itu ternyata unsurnya 3. Pertama, punya dedikasi yang full terhadap suatu kegiatan. Yang kedua, dia punya kompeten dalam bidang itu. Dan yang ketiga, selalu belajar untuk meningkatkan ya kapasitas diri. Jadi dalam rumah tangga juga begitu. Nah, yang membuat futur kan kadang-kadang kita tetap dengan ilmu yang sama sementara keadaan sudah berubah gitu. Itu biasanya bikin futur. Tapi kalau selalu mengupgrade diri terus gitu, insya Allah akan selalu kondisi hari ini. Oke. Gitu ya, Mbak Gina, jawaban atas pertanyaannya. Jadi memang harus mengupgrade diri terkait dengan masalahnya berkembang tapi diri kita tidak berkembang gitu ya. Itu yang mungkin gitu. Oke. Baik, mangga teman-teman semuanya yang mau bertanya silakan, masih ada waktu cukup banyak untuk berdialog dengan Ustaz Harun Ar-Rasyid. Jadi tema kita malam hari ini adalah terkait dengan visi misi keluarga atau pernikahan itu seberapa penting. Nah, gitu. Oke, mangga silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Nanti kita kasih kesempatan. Oke, ini ada pertanyaan lagi di chat nih. Oh ya, ini ya ada yang bertanya dari Muhammad Al-Khusairi, Mas Khusairi. Oke, ada beberapa teman yang saya jumpai terkadang karena materi dan masalah maisah dengan beragam permasalahan muncul futur di dakwah. Bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah penting menyiapkan materi sebelum masuk ke jenjang pernikahan? Baik. Ya, kalau ada futur dakwah karena persoalan materi itu berarti dari awal belum kuat visi, belum clear dakwahnya, termasuk visi kerumah tanggaannya. Kalau visinya kuat itu tidak sampai membuat dia meninggalkan dakwah. Mungkin kalau sekedar putur sebentar namanya manusiawi ya. Nah, gini, ketika kita sudah bervisi akhirat dalam konteks dakwah maupun berumah tangga, berarti materi itu pun harus mengikuti itu. Apa misalnya? Kalau orang sudah visinya akhirat, maka dia akan memperlihatkan atau lebih mengutamakan ketakwaannya. Termasuk takwa itu kan berarti tidak meninggalkan dakwah. Karena dia yakin lewat ketakwaan itulah Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu akan diperkuat. Ya, jadi janji Allahnya dia perkuat untuk dia yakini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka
Allah akan berikan baginya jalan keluar dari berbagai persoalan dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dia akan kemudian memahami, berarti kalau saya meninggalkan dakwah berarti saya nggak takwa, berarti akan sulit jalan keluar, akan sulit rezeki. Justru saya yakin dengan saya kencang dakwah, kencang ibadah, berusaha takwa, yakin Allah akan memberikan apa yang saya harapkan. Karena orang yang meninggalkan dakwah karena materi itu kan seolah-olah tidak yakin bahwa Allah nanti akan jamin rezekinya gitu. Yeah. Dan ingat, ketakwaan itu salah satunya adalah dakwah kan gitu, amal dakwah. Bahkan itu amal yang utama. Maka bagaimana mungkin dia berharap rezekinya longgar dan berkah, justru amal utama ditinggalkan. Ini kan itu terkait dengan kuatnya visi misi dia tentang akhirat tadi. Istilahnya dia lebih baik, kalau mau pilihan ekstrimnya, lebih baik meninggalkan kantor tapi tidak meninggalkan dakwah daripada meninggalkan dakwah tapi demi kantor gitu. Ya, kenapa? Karena dia yakin ketika dia tidak meninggalkan dakwah, tetap beribadah tanpa punya kantor pun Allah akan memberikan jalan untuk dia mendapatkan rezeki dengan cara pekerjaan apapun. Yakini itu. Dan ini butuh pembuktian gitu ya. Ini diperkuat lagi berarti visi misinya tentang dakwah, tentang rumah tangga, sehingga nanti ma'isyah itu akan mengikuti visi dia. Bukan visi misinya dikorbankan demi materi, demi ma'isyah. Ini yang berarti nggak kuat di awal gitu visi misinya. Oke, baik. Gitu ya, Mas Kuseri. Kalau jawabannya belum pas atau belum memuaskan, boleh tanya lagi. Oke. Ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Saltia Putri atau Putra Perdana, atau laki-laki atau perempuan ini ya. Pertanyaannya, boleh share contoh visi misi keluarga dan mungkin kalau ada proposal keluarga. Nah ini apa nih? Gimana caranya? Belum. Coba lihat ada nggak ya? Nah, nanti Ustadz Arun boleh di-share, nanti filenya boleh dikirim kalau ada. Tapi setidaknya mungkin visi misi keluarga itu kalau di waktu ta'aruf ya, kalau di di CV ya, di biodata ta'aruf itu biasanya kalau pakai perantara, kalau di majelis yang saya asuh, di majelis jodoh fisabilillah itu memang di situ dicantumkan ya, visi misi pernikahannya dicantumkan. Nah, mungkin nanti Ustadz Harun bisa menambahi kira-kira file tentang visi misi itu kayak apa, karena tadi Ustadz Harun juga menyampaikan bahwa lebih baik dituliskan kalau bisa begitu. Oke, kita sambil ke pertanyaan berikutnya, Ustadz ya. Ya. Ada dari Mbak ini kayaknya, tadi mana ya? Sebentar. Mbak Usna ya. Dari Mbak Usna, Afwan Ustadz, Ana mau nanya kalau kalau semisal pasangan suami istri susah untuk bangun tidur pagi maksudnya begitu ya. Sering banget ninggalin sholat subuh. Mereka susah untuk dinasihati. Ana sebagai saudaranya harus gimana Ustadz? Padahal sering banget Ana dan keluarga ngingetin mereka. Nah, gitu Ustadz. Baik, sebelum ke situ, ini kayaknya saya pernah bikin catatan-catatan nih ya. Tadi tentang visi misi ya. Ya. Mau di-share, Ustaz? Gitu ya. Ini sekedar contoh saja. Kelihatan? Oh iya, udah. Okay. Oh, belum slide slow. Nah, misalnya dari awal kita coba tanyakan dulu, untuk apa sih kita berkeluarga? Apakah untuk memenuhi kebutuhan biologis? Itu boleh nggak sebenarnya? Boleh. Karena memang harus dipenuhi. Dan itu dengan cara yang halal kan? Ya. Apakah untuk melahirkan keturunan? Iya. Nah, cuma persoalannya adalah
kalau hanya ini, itu nggak ada bedanya juga dengan hewan misalnya. Iya. Nah, harus ada yang pembeda. Apa itu? Harus punya nilai, value tertentu dalam rumah tangga itu. Ya tentu nilai Islam. Ya, katakanlah inilah yang jadi panduan. Pertama, bahwa Islam itu adalah aturan Islam hidup yang sempurna. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk kafah, dan termasuk berarti di dalam kerumah tanggaan. Ya, kita paham pernikahan itu apa, misalnya ya, untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia tadi, biologis, dalam rangka ibadah, untuk mendapatkan karunia dari Allah. Nah, ini juga harus yakin, pernikahan itu kan membawa kepada karunia kekayaan. Ya, kata Allah menyatakan jika mereka fakir, Allah akan karuniakan mereka ya dengan rezekinya. Kemudian berhak ditolong Allah bagi orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan diri. Ini kan menjadi sebuah unsur-unsur yang akan membangun visi kita dalam rumah tangga. Ini. Nah, tentu tadi saya katakan visinya adalah akhirat, menggapai ridha Allah dan masuk surga bersama. Maka tentu di antara misinya adalah terlaksana kewajiban pribadi tadi. Saya harus menuntaskan dulu kewajiban pribadi, sehingga ketika saya menikah itu tidak menjadi beban dalam keluarga. Kewajiban pribadi saya sudah terlaksana. Minimal yang wajibnya khusus, lebih umum yang sunnahnya. Sholat 5 waktunya, puasanya, nutup auratnya, ya thalabul ilminya, dakwanya segala macam termasuk yang sunnah-sunnahnya tadi. Sehingga begitu saya masuk rumah tangga, tinggal melangkah kepada kewajiban suami, kewajiban istri, kan gitu ya. Nah, visi berikutnya harus terlaksana kewajiban suami istri sehingga harus terpenuhi, berarti saya harus paham hukum tentang ini. Begitupun juga yang perempuannya. Kemudian yang berikutnya harus terlahir anak-anak yang soleh-soleh, berarti saya harus menyiapkan ilmu juga tentang bagaimana mendidik anak. Nah, ini kan misi yang bisa kita lakukan nih. Nah, termasuk nanti dalam konteks berikutnya nafkah. Nafkah harus seperti apakah yang harus saya peroleh? Nah, itu akan nanti, nah paling tidak ada 4 aspek. Pertama tentang keluarga, tentang pekerjaan, gitu ya. Keluarga itu bukan hanya keluarga kecil kita, keluarga besar juga. Tentang pekerjaan, tentang ibadah, tentang dakwah. Nah, ini harus seiring sejalan nih. Ini misi-misi yang harus kita raih untuk meraih visi. Berarti saya harus mapan di ibadah, mapan dalam arti kita sudah paham dan sudah terbiasa melakukan ya, tidak harus tinggi. Mapan di ibadah, mapan di maisyah, mapan itu tidak harus besar dan mentereng, tapi memang punya penghasilan tetap dan dipastikan halal. Kemudian mapan dalam ya keilmuan kerumah tanggaan dan mapan dalam dakwah. Mapan dalam dakwah ya diukur dengan sudah ikut dakwah, sudah ikut kajian gitu ya, sudah terbiasa menyampaikan. Makanya di antara dulu yang ingin saya raih, saya akan menikah kalau saya sudah jadi ustadz. Itu salah satu dulu misi saya itu. Saya sudah jadi ustadz di masyarakat, sudah jadi imam, baru saya nikah. Kenapa? Saya membayangkan waktu itu ketika saya menikah, saya harus bersamaan dengan itu juga kemudian eksis di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Ini kan yang bisa kita raih nih visi-visi dan misi ini. Itu beberapa contoh. Nah, ini mungkin nanti bisa didetilkan ya penjelasannya. Inilah yang harus kita kuasai dari kewajiban masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri. Kenapa? Karena nanti kan ketika suami menjalankan kewajiban, itu otomatis hak istri terpenuhi. Maka istri sakinah, istri tenang. Ketika istri menjalankan kewajiban, hak suami terpenuhi, suami sakinah, suami tenang. Itulah suami istri sakinah. Nanti belum lagi ke sana kewajiban orang tua ke anak. Hak anak terpenuhi, anak sakinah. Kewajiban anak ke orang tua, hak orang tua terpenuhi sakinah. Itulah keluarga sakinah. Jadi kalau kemudian visi dekatnya adalah membangun keluarga sakinah, maka misinya adalah paham kewajiban dan menjalankan kewajiban masing-masing untuk memenuhi hak pasangannya. Ini sekedar contoh ya, visi misi yang bisa dibangun oleh teman-teman, tentu masing-masing disesuaikan ya dengan, mungkin bisa dirinci misalnya, terlaksana kewajiban pribadi dirinci paham bahasa Arab, paham fikih toharoh, paham fikih ibadah, itu dirinci bisa. Ya. Oke, gitu ya pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak
Salsa atau Mbak atau Mas ini ya. Salsa Putra Perdana. Ya, putra kayaknya laki-laki ya. Jadi tadi yang disampaikan sama Ustadz Darun itu terkait dengan gambaran umumnya gitu ya. Ya. Gambaran umumnya. Nanti kalau terkait dengan misalnya bentuknya, perinciannya dan seterusnya, mungkin teman-teman juga bisa modifikasi sendiri gitu begitu. Betul, misalnya dalam hal Maisah, misinya adalah punya usaha sendiri gitu, nggak apa-apa, besar asal halal misalnya kan gitu. Punya usaha Nah, itu yang bakso dicari misalnya. itu. Franchise bakso ya kan gitu. Iya, iya. Silakan didetilkan. Oke, gitu ya Mbak. Yang pertanyaan tadi ya. Oke, tadi pertanyaannya Mbak Usna, Ustaz. Jadi semisal ada pasangan suami istri, bangun tidur pagi susah, kemudian kita sudah ingetin dan itu saudara kita, gimana Ustaz baiknya gitu? Ini yang tadi saya katakan. Jadi ketika persoalan pribadinya belum tuntas, ini ketika berumah tangga kan jadi problem yang sangat mengganggu gitu. Kan idealnya harusnya ini sudah tidak lagi problem ketika sudah berumah tangga. Iya. Iya kan? Iya. Kalau dari awal kita membangun visi misi, ini nggak akan jadi persoalan gitu. Kalau toh nanti ada persoalan, tinggal mungkin komunikasi aja kan. Antara suami istri, bukan istri nggak sholat, suami nggak sholat, istri nggak nutup aurat. Karena tadi itu kewajiban pribadi yang harusnya sudah dimatangkan sebelum rumah tangga, dan itu kewajiban orang tua mendidiknya. Maka memang akan terasa berat, ya. Nah, bagaimana dan sebenarnya apalagi kalau yang melakukan suaminya, istrinya juga nggak punya power untuk mengingatkan ya. Jadi gini, sekali lagi secara langsung kewajiban sholat, mendidik sholat, taharah itu bukan kewajiban suami loh, itu kewajiban orang tua. Sebelum dia jadi suami, sebelum dia jadi istri. Suami nanti tinggal mengingatkan. Nah, kalau problemnya seperti itu, harus segera minta bantuan pihak luar. Orang tuanya atau ustadz. Yang mengupgrade dia. Ya. Karena istilahnya gini, dalam tanda petik, ke bapaknya, Pak, ini saya pulangin dulu dah, ini kayaknya ada yang belum benar nih, tolong beresin dulu gitu. Saya terima udah jadi gitu. Ya. Karena itu kan persoalan yang bukan menjadi, sekali lagi, bukan menjadi beban keluarga harusnya. Kalau toh ada yang belum jalan, harusnya kewajiban sebagai suami, bukan kewajiban pribadi gitu. Iya kan? Harusnya kalau tuh ada yang belum jalan, kewajiban suami istri gitu, bukan kewajiban pribadi. Kan kewajiban pribadi dia kan urusannya dengan Allah, memenuhi hak Allah. Sementara kalau kewajiban sebagai suami, sebagai istri itu kan urusannya memenuhi hak pasangan. Kalau suami tidak sholat, ya itu kan tidak mengurangi nafkah gitu. Tapi kalau nggak nyari nafkah itu mengurangi nafkah istri. Iya kan? Kalau istri nggak nutup aurat, sebenarnya itu nggak mengurangi hak suami. Kan itu bukan kewajiban sebagai istri, itu mengurangi hak Allah. Tapi kalau dia tidak taat kepada suami, tidak melayani suami, itu kan mengurangi hak suami. Ya, maka betul saya kira menjadi sangat gamblang, harus mempersiapkan diri sebelum nikah, matangkan dulu ketakwaan pribadi. Berarti misi pertama itu. Ya, misi pertama itu kalau ingin meraih akhirat. Misi pribadi berarti saja ya. Misi pribadi dulu tuntaskan. Oke, jadi memang keilmuannya, kalau perlu semuanya, keilmuannya, fisiknya, termasuk fisik tuh. Saya harus punya fisik yang sehat supaya nanti bisa melahirkan generasi yang sehat. Oke. Ya, ilmu fisik itu ibadah dimatangkan dulu. Ya. Baik. Jadi memang yang dibahas dari Ustadz Darun dari awal tadi, yang dimention terus itu adalah memang visi misi pribadi. Karena tadi juga sudah saya konfirmasi ke Ustadz Darun bahwa memang visi misi keluarga itu memang nggak bisa dikaitkan, nggak bisa dilepas kaitkan dengan visi misi pribadi gitu begitu. Jadi masalah-masalah kayak tadi sholat subuhnya telat atau bahkan nggak sholat subuh, itu kan karena visi misi pribadinya bermasalah gitu kan. Maka kemudian itu dibawa ketika sudah berkeluarga. Dan itulah pentingnya ketika ta'aruf itu diketahui keagamaannya itu di situ. Iya. Kira-kira nih misalnya gini lah, kalau kita paham ketika kita ta'aruf ternyata persoalan pribadinya masih bermasalah, itu lebih baik ditunda atau nggak jadi, cari yang lain.
Nah, itu pertanyaan itu Ustaz, penting. Betul, betul. Itu karena itu akan sangat membahayakan perjalanan rumah tangga. Misalnya kita mau nikah, wah ternyata calon kita sholat aja masih sering ditinggal-tinggal. Wah itu lebih baik nggak jadi itu. Hmm. Itu sudah tanda-tanda persoalan pribadi aja dia nggak tuntas, apalagi nanti persoalan rumah tangga. Iya kan? Kalau udah terlanjur cinta gimana Ustaz? Ya itu dia. Kan cinta itu kan ada karena nafsu, ada karena wahyu kan gitu ya. Oh iya, betul. Bukan cinta kepada wahyu, bukan maksudnya yang namanya wahyu. Yang namanya wahyu. Cinta dilandaskan oleh wahyu atau nafsu kan itu juga menjadi tolok ukur visi misi kita. Orang bisa mengorbankan cinta yang nafsu kalau visinya adalah akhirat. Dia akan meninggalkan materi, dia akan meninggalkan kecantikan, dia akan meninggalkan kalau tidak sesuai dengan visi misi di akhirat itu. Kan begitu? Ngapain misalnya dia kerja di tempat bagus dengan gaji besar kalau itu ternyata merusak visi misi akhirat dia? Nah, gitu kan contohnya. Dia akan rela meninggalkan itu kalau dia dari awal sudah memancangkan visi misi yang jelas tentang hidupnya. Oke. Baik, gitu ya, Mbak Usna tadi. Insya Allah terjawab pertanyaannya. Jadi memang intinya tadi bahwa memang ya masalah pribadinya yang memang harus diselesaikan gitu. Lanjut Ustaz, ini ada pertanyaan mungkin tidak ada di kolom chat umum, tapi ini pribadi ke direct message ke saya. Tidak saya sebutkan namanya. Bismillah, bolehkah memberikan syarat kepada calon agar ngaji intensif dulu sebelum khitbah? Nah, gitu Ustaz pertanyaannya. Oh itu kalau itu terkait dengan visi misi harus. Kalau saya dulu tidak langsung ke yang bersangkutan, tapi melalui pihak ketiga saya bilang istri saya nanti minimal kajiannya kitab ini. Itu saya syaratkan. Kenapa? Karena terbayang begini, kalau sudah kitab ini kan terbayang berarti dia sudah punya murid, berarti sudah terbiasa ngebina orang, gitu ya. Berarti sudah terbayang, oh dia sudah dewasa gitu loh. Itu saya syaratkan dulu. Dan dari situlah kemudian saya merasakan, walaupun itulah manusiawi ya, akhirnya harus ada yang saya korbankan gitu loh. Di antaranya mungkin kecantikannya gitu ya, itu kita korbankan, standarnya kita turunkan, bukan kita korbankan, standarnya kita turunkan gitu. Justru ini kalau doanya kalau soal kecantikan kan bukan standar kita yang diturunkan, jadi minta dia aja menurunkan standarnya buat kita gitu. Nah saya kira kalau visi misinya akhirat, insya Allah itu akan dengan sendirinya kita rela untuk menurunkan standar kedua belah pihak. Gitu. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi bahwa memang harus kalau itu menjadi bagian dari visi misi dari yang bertanya, ya memang harus itu gitu. Ya. Harus. Syarat tadi ya menjadi syarat. Kan lebih baik ditunda tapi memudahkan mencapai visi misi daripada dipaksakan. Meskipun mungkin resikonya harus waiting list nunggu jodohnya itu lama, Ustaz. Nggak apa-apa. Yang penting bagus gitu ya. Bahkan sampai ada kan ulama-ulama yang tidak sempat nikah. Jadi tidak nikah itu bukan aib loh kalau ya kita berniat, kita sudah merencanakan, kita menata visi misi, tapi Allah belum mentakdirkan sampai meninggal bilang dapat jodoh, itu bukan aib. Ya. Kan nggak boleh itu kalau dengan sengaja niat tidak mau nikah gitu. Istilah saya gini, lebih baik kita mempertahankan visi misi walaupun kemudian tidak terwujud daripada kita mengorbankan visi misi supaya terwujud. Itu bahaya. Kenapa? Bahaya nanti urusannya dengan Allah itu loh. Ya. Quote of the day itu. Itu bahayanya nanti di akhirat kalau kita mengorbankan visi misi demi untuk terwujudnya sesuatu yang kita inginkan gitu. Ya, oke. Baik, itu teman-teman ya, quote-nya dari Ustaz Harun tadi. Jadi memang lebih baik mengorbankan masa depan atau mengorbankan jadi visi misinya jangan sampai dikorbankan lah istilahnya begitu ya. Oke. Ini dari pertanyaan dari Mbak Gina lagi, Ustaz. Beliau juga minta maaf
Afwan Ustaz banyak bertanya, nggak Iya. apa-apa. Mungkin pertanyaannya mewakili teman-teman yang lain Ya, ya. mudah-mudahan ya. Oke, bagaimana kita menanggapi saat selama proses sebelum menikah, calon pasangan ini sudah sesuai visi misinya, amal dan ilmunya. Namun kemudian orang tua istrinya saat menikah banyak membatasi hubungan ya. Contoh jangan dulu punya anak kalau belum lulus kuliah ya. Suami istri ini hingga akhirnya berujung pada perceraian. Karena suaminya mentalak istrinya karena izin mengikuti permintaan orang tuanya, gitu. Iya. Nah, itu termasuk yang harus disiapkan adalah apa namanya ya? Orang tuanya, keluarganya ya. Bergaining posisi di keluarga. Saya dulu punya ini ya, punya satu gambaran begini. Anak paling kecil, kan biasanya jadi anak bawang tuh. Iya. Pendapatnya dianggap gitu ya, kemudian selalu diarahkan gitu ya, selalu istilahnya diatur gitu. Nah, saya waktu itu berpikir kalau saya sebagai anak paling kecil tidak punya sikap, ini bahaya buat masa depan. Nah, maka saya mulai membangun tuh sikap. Dan sikap terbaik adalah lewat keagamaan. Sehingga walaupun saya anak paling kecil, saya kemudian dalam tanda petik kakak-kakak saya, keluarga saya tidak berani gitu ngatur-ngatur saya. Walaupun tidak mendukung, minimal saya bilang jangan melarang. Saya katakan begitu. Ketika saya menikah pun saya akan bertanggung jawab sendiri dan kakak-kakak nggak perlu repot. Saya akan semuanya penuhi sendiri, tidak akan merepotkan siapapun. Penting doakan saja gitu. Nah, dengan sikap-sikap tegas seperti itu hanya membuat saya lebih memudahkan ketika saya membangun rumah tangga dengan visi misi sendiri. Kan gini lah istilahnya, kan salah satu yang dikhawatirkan keluarga adalah tentang maisha tadi. Jujur saja, pasti keluarga menginginkan kita mapan lah secara materi kan. Nah, kebetulan lah, katakanlah secara jalur pendidikan saya memungkinkan untuk itu. Untuk ukuran waktu itu, waktu zaman saya, katakanlah insinyur kehutanan itu sudah sumber uang itu. Kalau mau kerja di kehutanan, istilahnya gitulah. Iya. Nah, tentu keluarga berharap itu. Ya. Nah, ketika saya tidak memenuhi harapan itu, pasti mereka agak kecewa. Tapi ketika saya sudah menunjukkan sikap, mereka tidak berani untuk mengungkapkan kekecewaan itu dalam bentuk dengan mengganggu saya gitu dalam bentuk. Itu penting membangun sebuah sikap, membangun bargaining position ya ketika sebelum rumah tangga. Ini mungkin termasuk misi yang harus kita kuatkan dulu ya. Dengan cara apa itu? Berorganisasi. Saya itu dari dulu bergaul dengan kiai, dengan ustadz gitu ya, sehingga punya pandangan dan sikap sendiri. Dan itu tahdits binimah itu yang akan dihargai oleh masyarakat maupun keluarga kita pada akhirnya. Itu punya sikap. Nah, sama kalau itu sudah terbangun begitu berumah tangga, kalau punya sikap, insya Allah tidak akan ada yang berani memaksa. Nggak setuju mungkin iya gitu, tapi nggak akan berani memaksa. Nah, yang kedua, bangunlah hubungan baik, komunikasi baik, sehingga kalau tidak setuju mereka akan menyampaikannya dengan baik-baik gitu. Jadi bangun sikap, ya, kemudian bangun kemampuan komunikasi. Sehingga cair perbedaannya. Ya, dan ini harus dipersiapkan betul dari awal. Saya juga yakin lah keluarga saya itu tentu tidak semua setuju dengan visi misi dan cara hidup saya hari ini gitu ya. Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung gitu. Mungkin ngomong di belakang ya silakan aja kan gitu. Setidaknya ketika di hadapan saya mereka baik-baik saja gitu. Ini satu contoh bahwa itu harus dibangun dari awal. Tapi kan kita juga tadi silaturahim ya, membangun komunikasi gitu ya. Nah, minimal sekarang di grup WA keluarga, kita aktif lah di situ memberi saran. Di situ jangan menemukan pertentangan gitu. Tapi di situ keakraban segala macam sehingga tidak memperuncing.
itu harus dipersiapkan, dan insya Allah kalau itu dibangun, kalau toh ada ketidaksetujuan bisa dikomunikasikan gitu. Ya, saya dulu ketika mau nikah kan juga bisa menyampaikan tidak mau pakai adat segala macam, itu ya Ditentang Ustaz ya. alhamdulillah tidak sampai ditentang, karena dari awal sudah menyampaikan pilihannya. Saya bilang Sudah sosialisasi berarti ya. adat jadi tunda atau nggak jadi gitu. Iya. Nah itu ya juga mungkin yang mungkin saya secara pribadi juga sudah sering mengingatkan kepada teman-teman. Jadi memang kalau mau menikah itu bukan hanya diri kita saja yang disiapkan, tapi keluarga gitu ya. Ya, betul. Menikahkan dua keluarga ya, harus menikahkan dua keluarga, betul. Kita harus jadi jembatan, istilah saya, rumah tangga kita harus jadi jembatan menghubungkan dua keluarga besar. Ya. Termasuk ini Ustaz, kalau tadi mensarikan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, jadi memang perubahan diri kita pun juga harus disosialisasikan kepada keluarga. Ya. Jadi kalau misalnya kalau sekarang kan ada tren namanya hijrah gitu ya. Nah, hijrahnya diri kita itu kan juga harus disosialisasikan, harus disampaikan, transformasi diri kita dikomunikasikan supaya keluarga nggak kaget gitu. Iya, nanti tiba-tiba akhirnya mereka maklum kan. Iya. Ketika ditanyai, kamu pengen punya suami kayak apa? Saya pengen punya suami yang jenggotan, celananya cingkrang. Nah, itu keluarga kaget itu. Gitu. Ya. Gitu, oke. Baik, itu pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan tadi ya. Masih ada pertanyaan Ustaz dari Muhammad Kusairi. Jadi bagaimana mensinkronkan hadis dengan hadis tentang anjuran menikah yang sebisa mungkin disegerakan ya kalau sudah mampu. Nah, apakah status ba'ah di hadis itu ya itu juga terkait dengan benernya visi dan misi, Ustaz? Ya. Tentu mampu di situ, makanya ukurannya adalah keagamaan. Dia sudah siap menjalankan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai istri. Ya bukan tentang materi. Ba'ah di situ lebih utama adalah tentang keagamaannya. Artinya dia sudah paham, sudah tahu, dan sudah siap bertanggung jawab atas konsekuensi kewajiban-kewajiban yang harus dia jalankan. Jadi suatu saat Said Al-Musayyab itu punya seorang anak ya perempuan, dan itu banyak dilamar oleh anak-anak orang kaya. Itu ditolak semua. Said bin Musayyab ini adalah penghulu tabi'in ya. Kata Said Al-Musayyab, ya, akhirnya dia nikahkan anaknya itu dengan muridnya walaupun miskin. Apa kata Said Al-Musayyab? Kalau aku serahkan anakku kepada anak-anak orang kaya itu, dunianya terjamin tapi akhiratnya tidak. Tapi kalau aku serahkan kepada muridku yang soleh walaupun miskin, dunia akhirat terjamin. Kenapa? Dunianya pasti dia bertanggung jawab kan. Orang yang bertanggung kan nggak mungkin tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Pasti bertanggung jawab. Akhiratnya apalagi. Nah, maka dengan demikian ukuran kemampuan itu adalah dia mampu menjalankan ya fungsinya sebagai suami ya, dan bertanggung jawab serta siap atas konsekuensinya itu. Berarti ini keilmuan. Bukan mapan materi gitu. Kalau mapan materi kalau nggak mampu secara keilmuan dan tanggung jawab ya juga berantakan. Nah, tentu dalam konteks ininya ya visi misi tadilah. Ya. Dia sudah siap visi misi untuk membangun kehidupan rumah tangga, termasuk dia sudah siap akan konsekuensinya nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Jalan. Walaupun mungkin secara materi dia katakanlah tidak terlalu mapan, insya Allah nanti akan mengikuti, itu sudah janji Allah. Ya. Oke, baik. Begitu Mas Khosari jawabannya dari Ustaz Darin. Jadi memang visi misi itu memang penting sekali. Jadi pembicaraan kita dari awal tadi memang visi misi itu tadi kaitannya dengan visi misi pribadi ya, perseorangan kita sendiri. Kemudian juga visi yang harus mengakhirat itu begitu. Karena tidak hanya sekedar kemudian saya pengen punya istri yang cantik gitu ya, atau yang kaya dan seterusnya, tapi kemudian ya itu boleh, tapi kemudian memang harus
visi akhiratnya itu harus ada, karena cantik dan kaya belum tentu menolong untuk akhirat kan gitu. Ya. Tapi kalau visi akhirat itu insya Allah ya apa namanya, tadi Ustaz Darul menyampaikan dikurangi grade-nya, nah gitu ya. Kalau cantik, kalau nggak nemu cantik yang level 10 ya nggak 9 nggak apa-apa lah gitu kan. Gitu. Mungkin mau memperbaiki keturunan gitu ya. Nah, akhirnya nyari yang Nah, itu cantik. istilah memperbaiki keturunan kan harusnya memperbaiki kualitas ya, bukan Iya, maksudnya kualitas apa? Kesolehan, ketakwaan. iya, iya. Ya, Kalau yang itu ukurannya akhirat, berarti saya harus nyari wanita yang solehah. Itu memperbaiki keturunan, betul. Nah, oke. Itu yang Kalau mau mencari yang cantik kan cuma memperbaiki fisik berarti. Yang pesek jadi mancung gitu. Tapi yang lebih penting kan memperbaiki keturunan lebih berkualitas dari sisi kesalehan dan ketakwaannya. Oke, oke. Oke, baik. Baik Ustaz, kini menjelang waktu penutup, jadi ada closing statement dari Ustaz Harun terkait dengan tema kita hari ini tentang visi dan misi pernikahan itu seberapa penting. Mangga Ustaz. Baik, ya kembali menegaskan bahwa visi misi itu menjadi guidance kita ya untuk menjalani kehidupan pribadi, berumah tangga, bahkan bermasyarakat dan bernegara. Dan tentu visi itu harus dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, visinya harus akhirat tadi, dan itu akan menjadi nanti poros ketika kita ingin melakukan hal-hal lain. Ya, itu akan menjadi poros kita sehingga semua akan ya merujuk kepada visi misi kita gitu loh. Maka memang menjadi amat sangat penting, dan insya Allah kalau kita belajar ya agama dengan baik, otomatis visi misi itu akan terumuskan dengan sendirinya. Ya. Karena itu merupakan apa ya? Visi misi itu merupakan hasil dari pemahaman kita terhadap agama sebenarnya. Ya, ketika kita paham agama makin mendalam, itu otomatis visi misinya tanpa dirumuskan pun akan terjalankan dengan sendirinya. Kayak sahabat itu kan pasti nggak ngerti istilah visi misi mungkin kan, tapi kan ternyata visi misinya betul gitu akhirat. Karena itu muncul dari pemahaman, muncul dari keimanan, muncul dari pemahaman. Berarti kalau ingin visi misinya benar dan ingin kuat, perkuat pemahaman agama. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan yang pertama harus dirubah adalah mafhum. Ya, mafahim, pemahaman-pemahaman. Karena itu yang akan merubah sikap dan perilaku kita. Begitu, teman-teman dan yang lebih. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khair kepada Ustaz Harun Ar-Rasyid sudah membagikan ilmu yang cukup banyak tadi malam hari ini terkait dengan visi dan misi. Jadi yang terakhir tadi yang perlu digarisbawahi bahwa pemahaman seseorang itu akan mempengaruhi visi dan misi. Ya. Jadi kalau mau punya visi misi dan akhirat, maka perbaiki pemahaman kita tentang akhirat itu seperti apa gitu ya. Artinya bahwa memang pemahaman itu maksudnya ya sakofah dan seterusnya itu memang yang dijadikan tolak ukur perbuatan kita. Oke. Baik, teman-teman semuanya, demikian kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Tadi ada Mbak Gina, ada Mas Khusairi, ada Mbak Usna dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian mohon maaf apabila kemudian ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Luki Rauf, mohon undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Pamit juga. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, mari. Sama-sama.